Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang memberikan urapan kuasanya buat kita. Biar kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Materi kasih Tuhan yang pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Mari kita mau mengadukan Tuhan. Kita angkat pujian KPDK nomor 22. Sukacita keselamatan. Power
kesempatan kali ini kita boleh datang pada Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan, biar Tuhan yang melayani setiap kita. Jemaat, mari kita boleh mengambil waktu teduh sejenak. Biarlah Tuhan yang menyentuh setiap hati setiap kita. Kalau masih ada banyak dosa, masih banyak kesalahan yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan, mari kita mau mengaku pada Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Sambil pujian ini dibawakan oleh singers, mari kita menemukan kasih Tuhan sungguh indah dari Kau Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah melatih bagi kami, Kau sudah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, ada kemenangan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan juga yang Kau berikan bagi setiap kami yang benar-benar percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biar setiap jemaat yang ada di tempat ini yang saat ini sedang beribadah, Kau yang senantiasa memberikan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi kehidupan kami. Pertolongan Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berterima kasih kepada Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, berita anugerah kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, puji nama Tuhan, keberikan. Biar setiap kita benar-benar jadi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita meluangkan pujian ini sampai akhir hidup. Kita meluangkan
kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli, dan pengakuan iman rasuli akan menyatakan di dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我心上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以生命感应，由童贞女玛利亚受生，在北路亚多受下受难，被钉十字架，受死埋葬，将在一天，第三天从生而复活从天。坐在永恒的上帝的右边，将来你从那里降临，审判活人生人。我信圣灵，我信圣人共在教会，我信圣父相同，我信水的圣灵，我信圣经复活，我信永生。阿门。 Jemaat silakan untuk duduk. Ya, pada pagi hari ini kita tentunya mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini merupakan hari terbaik bagi setiap kita, dan mari kita mau angkat satu pujian ini, hari terbaik. Jika boleh disilakan untuk berdiri kembali, kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil kita boleh bertepuk tangan juga. Tangan pujian. Kau berikan cara yang terindah, bahannya yang baik saja, yang ku terima. Waktuku dirapuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memimpin
kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausuf Festival dengan tema diberi kuasa untuk bertumbuh dan berbuah dalam kasih. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita boleh mengangkat pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Mari kita angkat pujian ini. Kami rindu supaya Roh-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami, menolong kami untuk berpikir, untuk mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami. Tapi kami juga sadar ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia sering kali mengabaikan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Maka dari itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan supaya Engkau mengubahkan kami, supaya Engkau menolong kami, supaya hati kami sungguh dilembutkan, hati kami sungguh dibuat menjadi taat akan tuntunan dari Roh-Mu itu. Ya Tuhan, pada hari ini kami semua mengucap syukur bahwa Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Kira-kiranya Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, saya sudah rindu sekali untuk datang ke tempat ini, melayani sama-sama di tempat ini gitu ya. Mohon maaf kalau waktu itu ada jadwalnya saya, tapi saya akan digantikan oleh Sutono ya. Digantikan oleh Sutono karena saya jatuh sakit. Sama Tuhan juga bisa sakit Bapak Ibu ya, kita juga manusia gitu. Jadi mohon maaf kalau waktu itu saya tidak hadir, tapi hari ini saya penuh dengan sukacita datang kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara ada sukacita? Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Sebenarnya tema kita hari ini tuh membahas keseluruhan Kisah Para Rasul pasal yang kedua gitu ya. Tapi nggak mungkin ya kita baca semuanya sampai 47 ayat begitu. Jadi kita akan baca perbagian saja. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Terus nanti kita akan baca lagi ayat 17 sampai 21. Lalu yang terakhir ayat 41 sampai 42 gitu ya. Jadi kita akan baca yang mau saya highlight aja hari ini. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 kita baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bolehkah kita membacakannya bersama-sama? Yang sudah ketemu boleh katakan yes? Yes. Selalu suka gitu ya sama Tuhan itu tuh semangat gitu, enak gitu dengar suaranya. Ya, kita baca ya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lanjut ayat 17 sampai 21. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang terakhir ayat 41 sampai 42. 1, 2, 3. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian firman Tuhan. Wah, sepertinya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kata Sutono tadi jadinya semangat gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dari firman Tuhan yang tadi kita baca ada sebuah kisah seperti biasa begitu ya. Pada akhir tahun 1950-an, siapa di sini yang sudah lahir tahun 1950? Ada yang sudah lahir? Belum ya, masih muda lah ya. Tahun 1950-an begitu ya. Ada seorang pemuda yang dia itu terkenal, tapi dia terkenal karena dia ditakuti oleh banyak sekali orang di New York. Nama beliau adalah Nicky Cruz. Boleh kita bantu saya? Apakah ini belum ini belum maaf ya. Grogi udah lama nggak kesini ya. Nicky Cruz ini bisa dilihat ya penampakan wajahnya gitu ya. Bapak Nicky ini lahir di Puerto Rico, wilayah pulau di Laut Karibia yang statusnya itu merupakan bagian dari Amerika Serikat lah, singkatnya teritorial Amerika Serikat supaya kita lebih familiar gitu ya. Beliau ini bertumbuh dalam sebuah keluarga yang kalau boleh kita sebut izin gitu. Beliau lahir di sebuah keluarga yang cukup kacau sebenarnya.
Sehingga dia dari kecil dia hampir nggak pernah merasakan kasih sayang yang sehat dari keluarganya, dari kedua orang tuanya. Dalam kesaksian Bapak Nick ini, dia menceritakan bahwa dia itu seringkali menerima kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal, kata-kata begitu ya, yang pelan-pelan kemudian itu mulai menghancurkan dirinya, bahkan menghancurkan identitasnya sebagai seorang anak kecil begitu. Bahkan dia bersaksi, dia pernah mendengar mamanya mengumpat dia, bilang dia kayak gini, maaf ya, maaf, jangan nanti diedit terus dipotong saya nyebut katanya gitu ya, disebut begini, anak setan kamu, ya dalam bahasa Inggris lah gitu ya, anak setan kamu katanya. Sehingga perkataan-perkataan kayak gitu tuh membekas di pikirannya, membekas di hatinya, yang membuat dia jadi kayak, aku nih sebenarnya apa sih begitu. Kalau kita bayangkan gitu ya, anak masih kecil, dia masih sedang dalam masa pertumbuhan, masih sangat rentan, dia masih sangat bergantung sekali sama lingkungan hidupnya, kemudian dia terus mendengar kata-kata kasar yang membuat dia akhirnya merasa dirinya tidak berharga. Dan seorang anak ini tumbuh di dalam rasa tidak diterima, bahkan oleh orang tuanya sendiri, yang notabene adalah yang membawa dia lahir ke dalam dunia ini. Sehingga pelan-pelan luka-lukanya si Nick ini berubah menjadi kekecewaan, berubah menjadi kemarahan yang sangat besar terhadap keluarga, terhadap orang tuanya, dan terhadap manusia. Kronologinya gini Bapak Ibu, waktu remaja dia dikirim ke New York gitu ya, untuk tinggal bersama dengan kakaknya. Tapi ternyata ketika dia pindah ke New York pun, ternyata itu tidak merubah kehidupannya jadi lebih baik. Justru di jalanan Brooklyn, di sana ada nama jalannya gitu ya, dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari-cari, yaitu penerimaan. Tapi ternyata penerimaan itu pun justru membawa Bapak Nick ini ke jalan yang semakin gelap, yang semakin suram membawa kehidupannya, karena dia bukan ketemu komunitas yang sehat. Dia justru ketemu sama segerombolan geng jalanan yang ada di sana. Setelah pindah ke sana, dia gabunglah sama geng jalanan ini, sehingga dia melakukan kejahatan sana sini, sebarin narkoba dan segala macam. Terkenallah dia di sana, gitu ya, terkenal dia, orang-orang jadi takut sama dia. Oh, Bapak Nick Keras tuh orangnya ini, dan segala macam. Jadi dia jadi merasa dia punya identitas, dia jadi merasa dia punya power karena orang takut sama dia, orang kenal sama dia. Singkat cerita, dia diangkat jadi ketua geng di geng itu ya, namanya Mau-Maus gitu, susah ya, saya nggak tahu cara bacanya ya, di geng Mau-Maus namanya. Nah, Nicky ini setiap kali dia ketemu sama orang tahu oh ini ketua geng gitu ya. Dan kemudian dia dikenal sebagai orang yang sangat temperamen, hidupnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kebencian. Dan saking hancurnya hidupnya, bahkan seorang psikiater yang coba menganalisis kehidupan Nick Keras ini menyimpulkan bahwa si Nick ini, kalau dia kayak gini terus, kalau dia nggak berubah, hidupnya nggak akan jauh-jauh, nanti endingnya di penjara, kalau nggak dia dieksekusi kursi listrik di zaman itu ya. Pokoknya hidupnya tuh nggak bakal ada masa depan yang cerah gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kacaunya hidup Nick ini tiba-tiba ada seorang bernama David Wilkerson gitu ya, bertemu dengan dia. Nah, ternyata beliau ini adalah seorang pendeta dari Pennsylvania yang pergi ke New York untuk melayani anggota geng dan pecandu narkoba. Jadi dia memang mendedikasikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani secara khusus nih untuk anggota geng, untuk orang-orang yang pecandu narkoba. Dia datang ke sana, dia ketemu sama Nick gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau dilihat secara penampakan, secara penampilan gitu ya, pendeta ini sebenarnya terlihat biasa-biasa aja gitu ya. Dia juga bukan pendeta terkenal di masa itu, dia juga nggak punya pengaruh yang besar yang gimana, enggak juga. Tapi dia datang dengan satu pesan yang dia sampaikan kepada Nick dan teman-temannya di situ. Dia bilang apa? Yesus mengasihimu. Dia bilang apa Bapak Ibu? Yesus mengasihimu. Waktu dengar kata-kata itu, menurut Bapak Ibu kira-kira Nick responsnya gimana? Oh iya, Yesus mengasihi saya. Apakah begitu? Oh iya, terima kasih ya pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa buat saya. Apakah begitu? Enggak. Ketika dia mendengar kalimat itu, dia justru marah besar sama pendeta ini. Apa sih kamu datang bilang Yesus mengasihi? Kamu tahu apa soal
dia ancam itu pendeta, dan bahkan dalam beberapa versi kesaksiannya gitu ya, Nicky ini sampai memukul, meludahi sang pendeta ini, David Wilkerson ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, David Wilkerson pendeta ini kemudian menatap mata Nicky dan berkata begini, oke, kamu bisa membunuh saya dan memotong tubuh saya menjadi beribu-ribu bagian, tapi setiap bagian dari tubuh saya itu akan tetap berkata apa tadi? Yesus mengasihi, luar biasa ya. Mendengar itu, Nicky udah, ini orang omong kosong. Pergilah dia meninggalkan pendeta itu dengan keadaan marah besar. Sampai beberapa waktu kemudian ada sebuah kebaktian penginjilan, atau mungkin kita lebih familiar dengan KKR begitu ya. KKR yang dipimpin oleh pendeta David Wilkerson ini. Nicky Cress sama gengnya pergilah dia ke sana gitu ya. Kira-kira mereka datang untuk beribadah? Untuk beribadah? Enggak. Mereka datang bukan untuk beribadah, Bapak Ibu. Mereka justru datang untuk bikin keributan, untuk bikin kekacauan di sana. Mereka pantau dulu itu ibadah gitu ya. Tapi ya karena mereka ada di sana tanpa sengaja, mereka sambil dengar-dengar juga itu khotbah dari si pendeta Wilkerson tadi. Yang isi khotbahnya sama tentang apa tadi? Yesus mengasihimu. Khotbah itu memang nggak langsung menyentuh hati Nick dan teman-temannya, enggak. Tapi tiba-tiba waktu sesi, kan kita kalau ada ibadah ada kasih persembahan gitu ya, kita kan juga ada petugasnya biasanya begitu kan. Nah, pendeta Wilkerson ini tiba-tiba minta untuk si Nick dan beberapa teman gengnya itu jadi petugas kantong persembahan. Lucu ya, tiba-tiba dia bilang, ayo ambil kantong persembahan, jalanin kantong persembahan. Mereka mungkin bingung, apa tiba-tiba disuruh pegang kantong persembahan gitu ya, aneh, lucu gitu, mereka kaget gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Nick ini kan tadi terkenal apa, ditakuti sama banyak orang, ya dong. Dia dibenci sama banyak orang karena dia jahat, sama dirinya itu jahat. Tapi pendeta Wilkerson tahu mereka kayak begitu, masih mempercayakan mereka untuk pegang kantong persembahan dan menjalankan kantong persembahan. Sehingga di situ sini jadi merenung kayak, kok dia percaya sama saya? Kok dia bisa kasih kepercayaan sebesar ini? Dia nggak takut kan saya ambil ini uang saya untuk lari, gitu kan? Bisa jadi karena dia jahat kan, memang bisa aja dia pakai kayak buat narkoba, kayak buat apa, bawa aja mumpung ada di tangan nih kantong persembahan. Tapi ternyata pendeta Wilkerson percaya sama dia, percaya sama teman-temannya, dan itu kemudian kasih itu kemudian menyentuh hati Nick dan teman-temannya. Dan karena mereka udah kadung ikut dalam ibadah dan jadi petugas kantong persembahan, karena di akhirnya di saat-saat momen KKR, altar call, KKR yang biasanya dipanggil telepon begitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu, Nicky Cress yang seorang pemuda yang selama ini kasar, yang selama ini hidupnya itu penuh dengan kebencian, dia mulai merasakan sesuatu yang dia nggak pernah rasain sebelumnya. Saat ada panggilan untuk maju ke depan itu, dia bukan ketakutan, dia nggak ketakutan juga sebenarnya. Dia nggak merasa marah, tapi justru dia merasa ada kelegaan karena ternyata memang ada ya yang mengasihi aku. Oh, Yesus mengasihi aku, dan pendeta Wilkerson menunjukkan secara nyata dia juga mengasihi aku sekalipun dia tahu aku jahat. Dan di malam itu hidup Nick berubah total. Di situ udah berhenti sampai di sana aja, udah selesai KKR, terus dia lanjut lagi untuk jadi anggota geng. Apakah seperti itu? Puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara, beliau bertobat secara total, dia keluar dari gengnya, dan kemudian hebatnya beliau kemudian menjadi seorang penginjil. Beliau kemudian menjadi seseorang yang memberitakan kabar baik tentang Yesus mengasihi tadi kepada orang-orang lain. Luar biasa nggak cerita ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Ini bukan dongeng Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari di internet ada ceritanya, beliau nulis kesaksiannya, ini real, ini nyata. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya kita beliau sudah menjadi lebih kelihatan kayak penginjil lah gitu ya daripada yang pertama tadi ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah Pentakosta. Kenapa maksudnya Pentakosta? Gimana maksudnya? Sebelum masuk ke situ kita cerdas cermat Alkitab dulu. Pentakosta itu apa Bapak Ibu Saudara? Apa? Pencurahan Roh Kudus itu terjadi berapa hari setelah kenaikan?
Yakin? Yakin? Yang jawab yakin nanti makan ya. Berapa hari setelah kebangkitan? Berapa? Berapa? Jadi 40 atau 50? 50. Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari dia naik. Setelah dia naik 10 hari Roh Kudus turun. Gitu ya. Sebagai orang Kristen kita harus tahu itu hal yang mendasar sekali pengetahuan Alkitab. Jadi nanti kalau cerdas Alkitab saya udah kasih tahu ya gitu ya. Nah, itulah Pentakosta. Kita balik tadi. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dicurahkan itu bukan hanya supaya seseorang mengalami sesuatu yang luar biasa dalam satu kali momen saja. Oke, sekali lagi. Roh Kudus itu tidak hanya datang supaya seseorang mengalami sesuatu yang luar biasa hanya dalam satu momen saja. Oh, pas KKR dan kita menangis. Oh, pas ada hamba Tuhan datang dan kita jadi bertobat, kita merasa kita bersalah sekali, kita merasa kita berdosa sekali, jadi kita bertobat dan habis itu. Setelah itu kita lanjut lagi berdosa, kita lanjut lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang katanya kita udah bertobat di satu momen itu. Bukan kayak gitu. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, datang supaya manusia yang tadinya rusak itu dipulihkan. Roh Kudus datang supaya hidup manusia yang tadinya itu menghasilkan luka, kekecewaan, kebencian, kemarahan, kemudian menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nanti kalau pula boleh baca dari awal sampai habis gitu ya, 47 ayat. Kisah yang kita rayakan hari ini, apa tadi? Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata Pentakosta, biasanya nih ya, banyak orang yang langsung membayangkan, oh sesuatu yang spektakuler. Karena memang di Alkitab dicatat, bener nggak? Ada angin kencang, ada apa, bla 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 gitu ya. Ada lidah-lidah api di atas kepala orang, ada bahasa asing, ada bahasa apalah di situ segala macamnya. Ada mujizat yang terjadi, pengalaman rohani yang luar biasa. Dan sekali lagi memang itu dicatat di dalam Alkitab, sehingga itu bukan hal yang salah. Ketika Roh Kudus datang, ada hal spektakuler yang terjadi. Tapi seringkali ya udah, kita hanya berhenti sampai di sana aja. Kita terpaku sama peristiwa luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Tapi kita seringkali lupa untuk melihat tujuan dari peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 secara utuh gitu ya, sebenarnya Bapak Lukas, penulis Kisah Para Rasul ini, sedang memperlihatkan sebuah alur yang sangat indah, Bapak Ibu. Pertama, Roh Kudus dicurahkan, itu ada di ayat 1 sampai 13. Kedua, Roh Kudus mengubahkan Petrus sehingga dia berani untuk berdiri memberitakan Injil, ada di ayat 14 sampai 40. Ketiga, Roh Kudus membentuk jemaat menjadi komunitas yang hidup dalam kasih dan menjadi kesaksian bagi dunia. Dan inilah outline yang akan kita bahas di sepanjang pemberitaan ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Pentakosta sekali lagi bukan hanya cerita tentang lidah-lidah api yang turun dari langit gitu ya. Pentakosta adalah cerita tentang manusia yang diubahkan. Pentakosta itu bukan sekedar pengalaman emosional sesaat gitu. Ketika di masa itu kita menggelegar luar biasa, itu enggak. Pentakosta adalah transformasi. Pentakosta adalah momen perubahan hidup. Maka seringkali mungkin kita bertanya, gimana caranya saya tahu kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Pernah nggak bertanya tadi? Oh, berarti saya harus lihat ada lidah-lidah api ya di kepalanya. Nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Mungkin yang indigo mungkin bisa kali melihat aura gitu ya. Ada auranya warna ungu, auranya warna apa gitu ya, nggak tahu ya. Kenapa? Pelangi. Ya. Gimana caranya saya tahu kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya. Tapi kalau kita tidak pernah bertanya, mari kita bertanya hari ini. Gimana caranya sih saya tahu kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus?
Maka mungkin ada sebagian orang yang menjawab ini ya karena dia mengalami pengalaman rohani tertentu. Waktu di KKR dia tersentuh, waktu ibadah dia tersentuh, itu dia dipenuhi Roh Kudus gitu. Atau mungkin sebagian orang lagi yang berkata ya dia berdoa dengan cara tertentu, misalnya pakai bahasa roh begitu ya, yang kita tidak praktekkan di gereja ini. Pakai bahasa roh misalnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus tuh dia bisa berbahasa roh. Tapi Bapak Ibu Saudara, kisah para rasul dulu menunjukkan sesuatu yang lebih luas daripada itu. Roh Kudus bukan diberikan supaya kita hanya merasakan sesuatu, tapi supaya kita menjadi sesuatu. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan supaya kita hanya rasa-rasa gitu, merasakan sesuatu, enggak. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bertumbuh, supaya kita diubahkan, supaya kita menghasilkan buah, supaya kita menjadi sesuatu begitu. Dan buah terbesar dari yang Roh Kudus hasilkan adalah kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang pertama yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus mengubah orang biasa menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang kita lihat bahwa adalah ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, yang sering kali kita lupakan di masa-masa seperti ini. Kalau kita melihat Petrus, ingat ya kisahnya Petrus gimana? Simon Petrus, ingat ya kisahnya. Sebelum Pentakosta, sebenarnya kan hidupnya nggak terlihat sebagai seorang calon pemimpin yang besar, benar nggak? Hidupnya kan biasa aja sebenarnya. Petrus memang betul, dia tipe orang yang kalau ngomong berani gitu ya. Tapi kan seringkali keberaniannya Petrus itu muncul tanpa hikmat, benar nggak? Buktinya Petrus pernah bilang apa? Dia siap mati bersama siapa? Bersama Yesus. Tapi ketika dia ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Setelah dia bilang, saya berani mati buat Yesus. Terus gak lama, dia menyangkal Yesus 3 kali. Gak konsisten ya perkataan sama perbuatannya. Maka kalau kita bayangkan keadaan Petrus setelah penyaliban Yesus gitu ya, mungkin dia sedang dipenuhi oleh rasa bersalah, dipenuhi oleh rasa malu, rasa gagal gitu. Karena dia pernah sekali lagi berkata dengan percaya diri sama Yesus, Tuhan Yesus, sekalipun nih orang-orang ini, murid-murid yang lain atau siapapun lah pengikut Yesus itu meninggalkan Engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau. Ih, pede banget ya, percaya diri banget ya dia ngomong begitu ya. Tapi nyatanya sesuai nggak omongan sama tindakan dia? Sekali lagi, tak sesuai omongan sama tindakannya. Beda! Dia ngomong A, yang dilakukan B, nggak konsisten. Namun Bapak Ibu Saudara, sesudah Pentakosta, ternyata kita bisa melihat loh, Petrus ini berdiri di hadapan ribuan orang di Yerusalem dan dengan berani berkata, Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat kita. Sehingga kalau kita lihat di catatan Alkitab, berapa orang yang bertobat Bapak Ibu? 5.000 kali. Berapa? Yakin? Bukannya 5.000. Kalau 5.000 yang apa? Berarti nggak saya kasih tahu lagi ya, jadi yang kalau ada cermat ya. 3.000 orang bertobat. Luar biasa bukan? Orang yang sebelumnya tidak konsisten yang menyangkal Yesus 3 kali, setelah Pentakosta, setelah Roh Kudus turun atas dia mampu berkhotbah di hadapan ribuan orang dan 3.000 orang Bapak Ibu. Mungkin kita bisa berapa puluh kali lipat kali jumlah dari yang kemudian bertobat di Yerusalem sana. Sehingga kalau kita bertanya apa sih yang sebenarnya berubah dari Petrus? Apakah dia tiba-tiba jadi pintar, dia tiba-tiba jadi cerdas gitu? Enggak. Atau apakah dia mungkin ikut pelatihan kali ya? Mungkin dia ikut ada pembinaan, mungkin pembinaan cara ngomong supaya dia ngomongnya jadi lebih bagus gitu. Atau apakah kemudian situasi di Yerusalem itu sudah menjadi lebih aman setelah Yesus pergi? Enggak juga. Yerusalem juga masih dalam mode bahaya. Orang-orang yang menyalibkan Yesus kan masih hidup, masih ada di situ, benar gak? Masih ada di situ. Ancaman bagi mereka, para murid dan para pengikut Yesus itu masih ada di sana. Sehingga sebenarnya yang berubah di sini adalah sekali lagi karena Roh Kudus memenuhi Petrus. Boleh katakan bersama saya,
Roh Kudus memenuhi Petrus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus pada dasarnya bukanlah kuasa untuk membuat kita terlihat hebat, terlihat jago begitu ya. Enggak. Tapi kuasa Roh Kudus pada dasarnya adalah kuasa untuk menjadikan kita saksi Kristus. Kadang kita mikir gini ya, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saya, maka masalah saya akan hilang. Ya bahkan udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi nyatanya, ketika Roh Kudus sudah memenuhi Petrus, apakah Petrus nggak pernah lagi menghadapi masalah? Apakah Petrus langsung santai banget hidupnya, udah nggak ada lagi masalah? Apakah seperti itu? Enggak. Masih banyak sekali masalah yang kemudian harus dihadapi oleh Petrus dalam kehidupannya. Bahkan murid-murid tetap menghadapi penganiayaan, benar nggak? Sampai harus ada yang mati-matian, benar nggak? Tetap ada masalah, Bapak Ibu. Artinya apa? Oh berarti ya udah nggak ada bedanya dong ada Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus. Ya udah nggak usah ngapain kita dengar sekarang firman Tuhan hari ini, nggak penting, nggak ada bedanya juga. Tapi enggak, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, Roh Kudus memang nggak selalu mengubah situasi hidup kita dari yang tadinya dalam mode bahaya terus jadi aman, nggak juga. Tapi Roh Kudus mengubah kitanya, mengubah manusianya, mengubah pribadi kitanya di tengah menghadapi situasi itu. Situasinya tetap kayak begitu, tapi yang diubah adalah kitanya, bagaimana kita menghadapi situasi itu. Maka mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang dalam kondisi kita takut gitu ya, takut akan masa depan. Aduh, nilai rupiah melemah gitu ya. Aduh hari ini berapa ya lo selera? Aduh, nilai rupiah melemah, susah kerjaan, penghasilan sama pengeluaran nggak seimbang dan lain-lain. Atau kemudian kita takut kehilangan pekerjaan. Ya apa-apa kan sekarang udah mulai digital, udah pakai robot. Nanti lapangan pekerjaan jadi menurun. Nanti saya di PHK, saya mau kerja apa? Nanti mau makan apa? Keluarga saya gimana? Atau bahkan mungkin kita takut untuk memulai sesuatu. Takutlah nanti gagal, nanti nggak sukses, nanti rugi, nanti bangkrut, nanti nggak jalan, takut gitu. Tahu, ada di antara kita yang takut untuk berkata jujur. Nanti kalau saya terlalu jujur, ini saya dijauhi. Ini saya nggak punya teman lagi karena saya terlalu jujur. Ini saya kehilangan teman, saya kehilangan kolega dan segala macam. Atau ada di antara kita yang takut buat mengampuni pun kita takut, Bapak Ibu. Takut, kita merasa hati kita nggak cukup sanggup untuk mengampuni orang yang luar biasa jahat sama kita. Atau bahkan yang pertama, jangan kita takut untuk bersaksi tentang Kristus. Kita takut kita nggak diterima, kita takut kita jadi diremehkan karena ngomongin tentang Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah rasa takut yang tadi, disitulah Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian, memberikan kita kuasa untuk melakukan hal-hal yang secara manusia itu sulit untuk dilakukan. Karena Roh Kudus selalu membawa kita kepada Kristus. Amin. Yang kedua, kuasa Roh Kudus membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sesudah berapa orang tadi yang bertobat? 5.000 ya? Suka ambil 3.000 loh. 3.000 loh, seigernya 3.000 loh. 3.000 orang bertobat. Hal menarik terjadi, Bapak Ibu. Mereka nggak berkata, oh puji Tuhan, kita sudah bertobat, oke selesai. Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Udah kan, udah bertobat kan di saat itu, udah dong. Apakah berhenti sampai di sana? Enggak, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka memecahkan roti dan berdoa bersama. Maka coba kita perhatikan kata bertekun, gitu ya, kata bertekun. Mereka terus bertumbuh. Mereka nggak berhenti pada pengalaman Pentakosta yang luar biasa, ada lidah api, ada yang ngomong dalam bahasa lain. Mereka nggak hanya berhenti sampai di situ aja, Bapak Ibu. Karena nyatanya kadang-kadang orang
Siapa di sini pernah ikut retret? Ada yang pernah ikut retret? Gak ada yang ikut retret? Aduh, harus bikin retret ini artinya. Waktu saya ikut retret, saya menangis sedemikian rupa. Saya menyesali segala kesalahan dan dosa saya. Waktu ikut KKR, saya merasakan wah, jamaah Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk pengalaman itu. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan kita sesudah pengalaman itu? Bagaimana kehidupan kita setelah pengalaman itu? Karena Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu tidak diukur dari seberapa tinggi emosi kita di dalam satu momen ibadah atau KKR atau apapun itu. Tapi pertumbuhan kita diukur dari seberapa banyak kita berubah menjadi lebih serupa dengan Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Siapa di sini yang suka tanam pohon buah? Siapa yang tanam pohon buah? Nggak ada. Ini pohon apa ini? Siapa yang suka tanam pohon buah? Nggak ada yang tanam pohon. Wah, harus bikin penghijauan gitu. Pohon hijauan. Maksudnya tanam pohon rame gitu ya. Masa nggak ada yang tanam pohon sih? Pasti ada, cuma malu-malu. Takut diminta ya bohongnya. Ya. Buat kita yang tanam pohon, misalnya pohon mangga deh, misalnya ya. Pohon itu kan ketika kita tanam, akan langsung berbuah di hari yang sama. Ya. Tahu dari mana kan kalian nggak tanam pohon? Tapi kan nggak ada yang tanam pohon. Tahu dari mana? Kalau bercanda ya. Pohon, ketika ditanam, apakah dia langsung menghasilkan buah di hari yang sama, Bapak Ibu? Enggak. Dia perlu apa? Berarti pelihara pohon toh. Tahu kan, makanya coba. Perlu dikasih pupuk, perlu disiram, perlu dipelihara, dipastiin dia kena sinar matahari yang cukup supaya fotosintesisnya terjadi dengan baik segala macam. Lalu kita tunggulah dia bertumbuh gitu ya, ada daunnya, ada bunganya dikit-dikit, ada nih buahnya gitu ya. Perlu disiram, perlu dikasih pupuk, perlu dipelihara, perlu dipastikan dia kena sinar matahari, dan kita perlu menunggu supaya dia berbuah. Demikian juga kehidupan rohani kita. Roh Kudus memberi kita kuasa. Betul, dia memberi kita kuasa ketika kita mendeklarasikan kita mengikut Kristus. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita dipanggil untuk terus memelihara pertumbuhan itu supaya kita bisa menghasilkan buah. Ada amin nggak? Amin. Makanya jemaat mula-mula di kisah para rasul tadi, mereka belajar firman Tuhan. Tadi katanya bertekun, mereka berkumpul, bersekutu, memecah roti bersama-sama, begitu ya. Mereka belajar firman Tuhan sama-sama. Mereka hidup dalam persekutuan, mereka berdoa, mereka hidup dekat dengan Tuhan. Maka kalau kita mencoba untuk mendata, begitu ya, ada kok orang yang sudah puluhan tahun bahkan dari orok jadi Kristen, tapi kehidupan rohaninya gitu-gitu aja. Nggak ada pertumbuhan, nggak menghasilkan buah sama sekali. Karena Bapak Ibu Saudara, lama menjadi Kristen bukan otomatis kita jadi dewasa secara rohani loh. Oh kan saya setiap minggu datang ke gereja, kan saya ikut cross, saya ikut persekutuan doa Rabu, sekolah minggu kan kalau saya bisa ikut, saya ikut sekolah minggu. Rajin datang ke gereja, mendeklarasikan diri sebagai Kristen itu tidak menjadi garansi bahwa kehidupan rohani kita sudah bertumbuh loh. Maka pertanyaannya yang penting bukan udah berapa lama ya saya ikut Yesus, udah berapa lama ya saya menjadi orang Kristen. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apakah saya semakin menyerupai Kristus? Apakah saya lebih sabar nih dibandingkan dengan tahun lalu? Apakah saya lebih mampu mengasihi orang lain, bahkan orang yang sudah menyakiti saya? Apakah saya lebih mudah untuk mengampuni orang yang menjahati saya? Apakah saya makin cinta, makin lapar dan haus akan firman Tuhan? Apakah saya jadi lebih rendah hati atau jangan-jangan makin sombong? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Amin. Yang ketiga,
Bolehkah baca bersama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus menghasilkan buah kasih yang dapat dilihat. Bapak Ibu Saudara, inilah hasil Pentakosta yang sering terlupakan. Sesudah Roh Kudus diturunkan, Alkitab nggak berkata, oh mereka terus mencari pengalaman spektakuler bikin KKR sana sini. Nggak salah, gitu, nggak salah. Supaya menarik lebih banyak lagi orang percaya, nggak salah. Tapi Alkitab nggak mencela mereka melakukan itu. Dan terjadi justru apa? Mereka saling memperhatikan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sering bersekutu bersama. Makanya bersyukur ya kita di sini difasilitasi ada apa? Cross. Bersyukur ada cross, ada persekutuan doa, difasilitasi, datang Bapak Ibu. Datang bersekutu lah bersama-sama dengan sama orang percaya. Mereka saling memperhatikan, mereka saling berbagi, mereka makan bersama, mereka memuji Tuhan yang paling utama. Mereka hidup dalam sukacita dan kemudian mereka menjadi kesaksian satu sama lain. Sehingga buah Pentakosta adalah kasih yang nyata, kasih yang kelihatan, kasih yang bisa terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kita nggak hanya berkata, oh saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus kok. Tidak. Tapi mereka memastikan bahwa orang-orang bisa melihat mereka dengan betul bahwa yes, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus karena mereka penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang jago, gitu ya. Dunia itu membutuhkan orang Kristen yang mampu menunjukkan tindakan kasih bagi sesamanya. Dan kasih itu nyata ketika contoh. Siapa di sini yang sudah menjadi suami? Boleh suami? 1. Oh cuma 1, 2, 3, 4, 5, puji Tuhan, puji Tuhan. Udah, selebihnya bukan suami. Saya bilangin sama istri. Canda. Suami-suami ketika pulang kerja, capek ya? Capek nggak pulang kerja? Capek ya, Allah sorry. Capek. Tapi di tengah rasa capek itu, apakah para suami atau yang sudah punya anak, para papa tetap mampu ketika pulang ke rumah untuk tetap menunjukkan kasih kepada istri dan anak-anaknya, bukannya malah marah-marah, bisu-bisu, udah capek aja tunggu, yang istri-istri tunggu, sabar, tenang, ada bagiannya ya. Yang suami-suami berat, saya kerjaan cari nafkah segala macam, udah pulang capek. Apakah masih mampu pulang untuk mengasihi istri dan anak-anak untuk tetap menunjukkan perhatian kepada mereka? Suami ya. Para istri dong, para istri. Saya belum sih, para istri boleh. Para istri ya. Apakah para istri mampu untuk mendukung suaminya dengan perkataan-perkataan yang membangun, bukan hanya udah tahu tadi suaminya capek, saya belain ya. Suaminya capek pulang ke rumah. Saya belum pengalaman sih. Tapi ya, ternyata kita dituntut untuk demikian Bapak Ibu Saudara. Mampu nggak kita untuk support suami kita, suami kalian maksudnya, kita udah pulang capek ke rumah begitu ya. Mendukung dengan perkataan kita yang manis, yang halus, di rumah tuh enak, hangat gitu. Atau ya, sekarang yang para orang tua gitu ya. Apakah kita masih mampu untuk memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anak-anak kalian ketika mereka cerita tentang kehidupan mereka? Bukan yang kayak itu dan mamanya HP terus gitu misalnya. Kalau batuk terus gitu. Apakah kemudian kita mampu untuk mendengarkan mereka ketika mereka, wah, Ma, aku lagi begini loh, aku lagi begini, kira-kira gimana ya? Atau buat yang para anak, nah ini baru buat saya nih ya. Apakah kita kemudian mampu menghormati orang tua kita, sekaligus mungkin kita merasa kayak, ih, kok ngomong kayak gitu ya? Apakah kita mampu untuk melakukan itu, mengasihi mereka tanpa syarat gitu?
Atau teman-teman yang masih muda-muda, masih muda semua kok di sini ya, yang pada punya teman dan segala macam, apakah kita mampu untuk menjadi teman yang suportif terhadap rekan kita ketika kita tahu dia lagi terpuruk, kita tahu dia lagi dalam kesusahan? Atau nah ini buat semua gitu ya, kita sebagai satu jemaat di Gereja Kristen Allah Kudus Bitung ini, apakah kita punya kerinduan untuk memperhatikan sesama kita ketika ada yang bergumul, ketika mukanya kelihatan agak busuk ya, hari ini kita datang sekedar nanya, kamu apa kabar? Ada yang bisa didoain enggak? Bukan hanya sekedar kita happy-happy dengan satu gerombolan tertentu, terus yang lain kita lupakan, kita biarkan. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Sehingga Bapak Ibu Saudara, kasih yang tadi saya sebut itu mungkin jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dari tadi saya bisa sebutkan. Bapak Ibu Saudara yang pasti lebih tahu. Gampang nggak sih untuk melakukannya di tengah banyaknya pergumulan kita, di tengah banyaknya rasa lelah yang kita alami, sehingga kasih seperti itu tidak muncul dari kekuatan kita sebagai manusia. Kasih yang seperti itu muncul sebagai buah dari Roh Kudus. Kalau kita mampu, udah perhatiin diri sendiri aja udah banyak kesusahan, mau mikirin orang lain. Saya juga udah capek, dia harusnya ngerti saya capek kok. Tapi ketika kita masih bisa menunjukkan kasih di situasi-situasi seperti itu bukan kekuatan kita, itulah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Makanya kan Kristus sendiri yang menjadi teladan tertinggi kan dari kasih, benar kan? Yesus tidak hanya berkata, I love you, aku mengasihimu. Enggak, apa yang dia lakukan Bapak? Dia datang ke dunia, dia pikul salib, dia menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita dari hukuman maut. Makanya kasih Kristus itu bukan hanya sekedar teori. Kasih Kristus itu nyata, itu adalah pengorbanan. Dan Roh Kudus datang untuk membentuk kasih Kristus yang seperti itu ada di dalam diri kita. Karena itu hasil akhirnya bukan, oh nanti gereja kita makin besar. Enggak selalu seperti itu, enggak juga. Tapi Alkitab berkata, dan tiap-tiap hari, memang Alkitab berkata tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Puji Tuhan kalau ditambah. Kenapa? Karena kemudian dunia itu mampu melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita sebagai umat Kristen. Karena mereka melihat Kristus hidup di tengah-tengah kita sebagai umatnya. Sehingga betul bahwa Pentakosta itu dimulai dengan api yang turun dari surga gitu ya. Tapi ingat, Pentakosta tidak hanya berhenti sampai di sana. Pentakosta itu berlanjut ketika orang yang takut menjadi makin takut. Orang yang takut menjadi berani. Orang yang egois menjadi lebih mengasihi. Orang yang tadinya pasif, gak mau disuruh pelayanan, gak mau. Jadi bisa melayani. Orang yang tadinya gak mampu untuk bersaksi tentang Kristus jadi mampu bersaksi tentang Kristus. Dan Roh Kudus bukan hanya turun di masa-masa Pentakosta itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tetap bekerja bahkan sampai hari ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus masih dicurahkan sampai sekarang? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah saya mau memberi ruang bagi Roh Kudus untuk mengubah hidup saya? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena di momen yang istimewa pada hari ini kami bukan hanya sekedar merayakan Pentakosta yang terjadi ribuan tahun lalu, tapi kami merayakan bagaimana kasih yang Engkau nyatakan melalui Roh Kudus yang Engkau berikan bagi hati setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya kami lebih rendah hati, supaya kami lebih peka dengan tuntunan Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus gak akan membawa kami ke jalan yang sesat. Roh Kudus gak akan membuat kami jatuh, tapi Roh Kudus akan membuat kami bangkit. Roh Kudus akan menjadikan kami saksi Kristus. Roh Kudus akan memberikan kepada kami kasih yang besar kepada sesama kami.
Maka dari itu biar kiranya Engkau senantiasa menegur kami, Engkau senantiasa membukakan telinga kami supaya kami senantiasa peka akan panggilan-Mu, peka akan segala tuntunan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bertumbuh dan berbuah dalam kasih yang Kristus jadikan dari setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Dan sambil puji persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian ini. Kita bertumbuh dalam kasih. setiap kami jemaat boleh benar-benar boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Ini sebagai ucapan syukur kami Bapa.
Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini, gereja ini Bapa. Dan biarlah melalui persembahan ini banyak orang boleh dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kau tolong setiap jemaat yang sudah memberikan. Biarlah Kau yang senantiasa melimpahkan berkat bagi setiap jemaat yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Lost Festi yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau yang senantiasa juga membentuk Lost Festi dalam setiap pelayanan Bapa. Kau yang berkati dia dimanapun dia berada Bapa. Dia menjadi berkat. Dia benar-benar menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dalam pelayanannya Bapa di gereja kami, baik di Manado maupun di Bitung. Biarlah Kau yang senantiasa menolong, menuntun setiap pelayanan daripada Lost Festi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa untuk kerinduan kami jemaat, untuk kami boleh membangun gereja maupun sekolah di Kota Bitung. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini sudah dalam tahap untuk desain bangunan yang ada. Kau yang menyertai Bapak Pomja, Badan Pengurus Bitung, Majelis Manado, setiap hamba Tuhan juga, dan juga untuk Pak Alvin yang akan mengerjakan desain dan bangunan sipil yang ada. Kau yang menolong setiap kami Bapak. Kau juga yang menolong setiap jemaat juga boleh berpartisipasi benar-benar Tuhan untuk memajukan pelayanan di tempat ini di Kota Bitung. Biar gereja kami benar-benar dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menolong setiap proses pembangunan yang ada Tuhan. Kau yang pakai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa bagi setiap anak-anak kami, anak-anak Ibu ceria yang mereka akan masuk ataupun yang akan mengikuti SIL Sekolah Injil Liburan pada bulan Juni nantinya Bapak. Kau yang menolong Bapak setiap anak-anak yang benar-benar boleh dibentuk dalam kegiatan ini Bapak. Setiap orang tua juga mau senantiasa menolong, menuntun setiap anak-anak, dan juga Kau juga yang mau menyertai setiap panitia yang ada di Manado maupun di Bitung. Biarlah kegiatan sekolah Injil Liburan ini benar-benar boleh membawa setiap anak-anak datang pada Tuhan. Bukan saja mereka datang, tapi mereka mau bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sepanjang minggu berhari ulang tahun. Untuk Pak Andro, terima kasih Bapak, Kau sudah menambahkan satu etapan usia dalam kehidupannya Bapak. Kau yang menyertai dia, Pak Andro beserta juga dengan Ibu Jesi dan ketiga anak, menyertai setiap kehidupan mereka, pekerjaan usaha mereka, pelayanan mereka Bapak. Biarlah mereka juga menjadi dampak yang luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kau yang tahu setiap pergumulan kami Bapak, setiap kami yang ada di tempat ini Bapak. Biarlah kami senantiasa berserah, berpengharapan dalam Kristus. Kau yang buka jalan setiap masalah yang kami hadapi Bapak. Kau yang menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan warta jemaat dalam bentuk slide.
Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung, Minggu 24 Mei tahun 2026. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami menyambut dengan sukacita agar dapat bersama-sama beribadah di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung mengucapkan terima kasih kepada Lause Festi Domre atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa malam digabung dalam ibadah PGTI, Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pukul 7 malam bertempat di GKKK Manado dengan tema Embracing Diversity, Radiating Christ. Sebagai pengkhotbah adalah Evangelis Jerry Dorian. Persekutuan Remaja dan Pemuda pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pukul 6 sore bertempat di lantai 1 gereja. Persekutuan Doa Pagi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 6.30 pagi via Zoom online. Link Zoom akan dikirim melalui grup WhatsApp gereja. Kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 10 pagi bertempat di lantai 1 gereja. Kebaktian Minggu Ceria pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 gereja. Guru cerita kelas gabungan adalah Lause Lagi. Informasi persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan lewat transfer bank, dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung. Bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan gedung gereja, dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat perjamuan kasih, dapat menghubungi Ibu Lili Katian Dago. Minggu Ceria akan mengadakan sekolah Injil liburan atau SEAL dengan tema The Journey of God's Faithful Children yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juni tahun 2026 bertempat di Villa Eusebia. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Lause Minggu Ceria. Informasi ulang tahun. Hamba Tuhan, Badan Pengurus, dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Yohanes Andrew Kapahese yang berulang tahun pada tanggal 22 Mei tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan hikmat buat kita. Jangan lupa minggu-minggu akan datang terus beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya juga sudah beberapa bulan ya mengikuti ibadah di tempat ini. Memang kalau kita lihat dari segi persembahan ya Bapak Ibu, kita banyakkan hanya kolektor saja gitu ya, atau ucapan syukur full begitu. Jarang saya lihat ada yang persembahannya itu perpuluhan atau ucapan syukur. Nah Bapak Ibu jangan lupa, gereja kita membutuhkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang disupport oleh jemaat-jemaat Tuhan yang boleh diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa itu ya. Baik Bapak Ibu, nanti kapan waktu ada firman Tuhan yang membahas masalah ini, kita boleh dengarkan juga bagaimana Tuhan memimpin kita dalam berkat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Dari
Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan pulang memberikan kesaksian hidup yang baik di tengah hidup kita. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang besar, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, dan kasih dari Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, memimpin kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.